Namun aku tidak dapat menahan bahwa aku berharap. Apa yang dapat aku lakukan? Kau adalah segalanya bagiku. Kebaikanku, keburukanku, sakitku, dan penyembuhku. Maafkan aku belahan hatiku. Maafkan bila aku telah menebarkan kata-kata jelek pada kebaikanmu serta kejujuranmu. Maafkan aku karena mencurigaimu. Surat Majnun juga diawali sebuah doa. Duhai Tuhan, pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Kau mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Karena Kau telah menciptakan bebatuan maupun intan berharga yang terjebak di dalamnya. Milikmulah apa-apa yang ada di langit beserta bintang-bintangnya. Kau menggabungkan malam ke dalam siang, dan siang ke dalam malam. Rahasia dan misteri yang tersembunyi di dalam hati manusia terbuka padamu. Karena tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatanmu. Kau adalah penyebab getah tumbuh-tumbuhan mengalir pada hari-hari penuh kebahagiaan di musim semi. Kau adalah penyebab darah mengalir melalui nadi kami hingga waktu kematian kami. Dan Kau adalah Dia yang mendengarkan doa dari mereka yang membutuhkan ketika mereka berpaling kepadamu. Kemudian Majnun menuju Laila. Aku menulis surat ini sebagai orang yang telah meninggalkan semua ikatan dengan dunia. Sebagai orang yang takdirnya sekarang terletak di tanganmu. Sebagai orang yang darahnya adalah milikmu untuk Kau jual murah yang Kau kehendaki. Kau berkata bahwa aku adalah sang penjaga harta. Memang aku berada di dekatnya. Namun di saat yang bersamaan aku tidak pernah sejauh ini darinya. Kunci yang dengannya aku bisa membuka peti harta itu belumlah diciptakan. Logam yang darinya kunci itu akan ditempa, masih tersimpan di dalam perut bebatuan. Aku adalah pasir yang Kau injak di bawah kakimu. Sementara Kau adalah air kehidupan. Tapi air kehidupan siapa? Aku bersujud di kakimu sementara tanganmu memeluk siapa? Aku bahkan mendapatkan musibah darimu. Sementara Kau membelai. Membelai siapa? Aku adalah budakmu dan bebanmu ada di pundakku. Tapi bagaimana denganmu? Perhiasan siapa yang tergantung di telingamu? Apakah aku bagimu? Kau adalah penyembuh bagi semua yang salah pada diriku. Namun pada saat yang sama Kau adalah penyakitku. Kau adalah anggur dalam cangkirku, namun tidak menjadi milikku. Kau adalah mahkota yang telah dibuat untukku, namun yang menghiasi kepala orang lain. Memang Kau adalah hartaku, namun Kau ada di tangan orang asing untuk dia nikmati. Aku tidak lain dari seorang pengemis malang yang dipatuk oleh ular yang menjagamu. Kau adalah surga, aku yakin itu. Namun aku tidak dapat membuka kunci untuk membuka gerbangnya. Kau adalah milikku, namun bukan milikku. Kau adalah langit.
namun begitu jauh hingga bisa jadi kau adalah neraka beserta seluruh siksanya. Pohon kehidupanku tumbuh dalam hutan jiwamu dan merupakan milikmu. Tebanglah pohon itu, maka sebuah bagian darimu akan jatuh dan mati. Bukankah aku sudah menyerahkan diriku kepadamu dengan sukarela? Bukankah aku telah dikenal oleh dunia sebagai budakmu? Dan memang benar begitu, karena aku memikul beban seorang budak. Maka bertindaklah seperti seharusnya seorang tuan bertindak, dan lakukan apa yang benar. Aku tidak memiliki apa-apa lagi yang dapat kupakai untuk mempertahankan diriku. Senjata dan perisaiku telah kulepaskan semua. Aku telah menjadi tawananmu tanpa perlawanan. Kasihanilah aku, dan dengan demikian kau juga telah mengasihani dirimu. Jangan berperang melawan pasukanmu sendiri. Jangan sakiti jiwamu sendiri. Berbaik hati dan lemah lembutlah, dan berilah perlipur kepada hatiku yang sakit. Hanya dengan menerimaku kau dapat membebaskanku. Apakah seorang raja akan pergi tanpa pelayannya? Namun bagaimana mungkin seorang pelayan akan menaati seorang raja yang tidak pernah dia temui? Biarkan aku tetap melayanimu sebagai budakmu. Jangan kau tukar atau jual aku. Tapi tampaknya kau telah melakukannya. Bukankah kau telah memahat namamu pada sebongkah es agar meleleh di bawah matahari? Bukankah kau telah menuntunku ke dalam api agar terbakar? Bukankah kau telah melakukan hal-hal ini padaku? Ya, memang kau telah melakukannya. Kau adalah orang yang mengubah siangku menjadi malam, membuat hidupku menjadi sebuah kesengsaraan. Sementara sepanjang waktu kau meratapinya. Apakah itu adil? Kau curi hatiku, kau pincangkan jiwaku untuk tujuan apa? Sebagai balasan kau hanya memberiku kata-kata yang menyengat. Sementara aku berubah menjadi abu terbakar api cinta. Dan bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan engkau, duhai belahan jiwa pemilikku? Apakah aku melihat isyarat-isyarat cinta ketika aku menatap wajahmu? Tunjukkan di mana mereka. Aku tidak melihat apa-apa. Apa karena itu kau memutuskan semua ikatan denganku? Agar kau dapat mengikatkan tali kekasihmu pada orang lain. Mungkinkah kau merayuku dengan kata-katamu? Sementara sepanjang waktu kau berencana untuk memberi lelaki itu apa yang diinginkannya. Aku mendengar keluhanmu, tapi apakah itu tulus? Penguasaanmu atasku tidak lain dari penguasaan seorang raja tiran. Mengapa kau begitu kejam? Setelah semua yang terjadi, mengapa kau tidak ikut menanggung kesedihanku? Kedua mataku hanyalah untukmu. Dan selama aku mencari-cari isyarat yang akan memberi kabar tentang takdirku, aku hanya dapat memikirkanmu. Hatiku sangat mendambakan kedamaian. Tapi di manakah aku dapat menemukanmu? Kedamaian adalah milik dia yang diperkenankan untuk memandangmu.
bukan milik dia yang hari-harinya berlalu dalam kesengsaraan seperti aku. Dia yang memiliki sebuah permata sepertimu memiliki kedamaian. Dan bahkan lebih dari itu, dia telah memiliki dunia. Tapi aku tidak memilikimu. Orang-orang menggali bumi dan mencari harta hanya untuk mendapati bahwa bumi tidak akan menyerahkannya. Bukankah selalu begitu keadaannya sejak dahulu? Perhatikanlah sebuah kebun. Sementara burung bulbul mengicaukan pujian-pujiannya pada pohon ara, sang gagak malah mencuri buahnya. Tukang kebun merawat pohon delima dengan darah dan jantungnya, hanya untuk melihat buahnya dibawa pergi dan diberikan kepada beberapa orang tolol. Seperti itulah jalannya takdir. Kapankah, duhai belahan hatiku, kau akan bebas dari belenggu suamimu itu? Kau adalah rembulan dengan segala keindahannya. Kapankah, wahai rembulan, kau akan terlepas dari rahang sang ular? Kapankah lebah akan pergi dan meninggalkan madunya untukku? Kapankah cermin itu akan bersih dari debunya dan bersinar terang kembali? Kapankah anjing penjaga itu mati sehingga aku dapat membuka peti intan berlian itu? Kapan? 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 Namun jangan berpikir aku memelihara kebencian pada suamimu. Meskipun ia adalah orang yang berada di dekatmu. Meskipun ia adalah ngengat yang berterbangan terus-menerus di sekeliling nyala api dirimu. Aku tidak menyimpan dendam, biarkan ia menikmati cahayamu. Biarkan ia merasa bahagia dengan nyalanya. Namun aku tidak dapat menahan bahwa aku berharap. Apa yang dapat aku lakukan? Kau adalah segalanya bagiku. Kebaikanku, keburukanku, sakitku, dan penyembuhku. Maafkan aku belahan hatiku. Maafkan bila aku telah menebarkan kata-kata jelek pada kebaikanmu serta kejujuranmu. Maafkan aku karena mencurigaimu. Aku tahu bahwa belum ada orang yang menggempur benteng pertahananmu. Aku tahu bahwa cangkang yang menjaga sang mutiara masih tetap utuh. Aku tahu bahwa tidak ada seorang pun telah memutar kunci dan membuka pintu menuju hartamu. Aku tahu semua ini. Namun demi kasih sayang Tuhan, tahukah kau apa yang telah dilakukan nafsu pada jiwaku? Kecemburuan membiarkan pikiran jahat dan kecurigaan. Kau tahu betapa aku merindukan untuk dekat denganmu. Betapa aku mencemburui bahkan nyamuk kecil yang hinggap di kulitmu yang halus. Namun bagi pikiran seorang pencinta yang kesurupan, nyamuk itu berubah menjadi seekor burung nasar. Hingga demam menyelimutiku dan aku tidak dapat beristirahat. Hingga bayangan nasar itu telah menghilang dari pikiranku. Tapi bagaimana mungkin Ibnu Salam suamimu itu adalah seorang lelaki yang mulia,
Itu sudah sangat jelas. Tapi bagaimana mengetahui hal itu dapat menolongku? Apa akibat dari kemuliaannya padaku? Bagi pikiranku dia tidak lebih dari seorang pencuri rendahan yang bergembira atas apa yang telah dia curi. Itulah dia mencemaskan sekuntum mawar yang bukan miliknya untuk dipetik. Duhai belahan jiwa, dalam mencintaimu usiaku berkurang. Bibirku memucat dan mataku terbutakan oleh air mata. Kau tidak dapat membayangkan segila apa dan semajnun apa aku sekarang. Demi engkau aku tidak hanya telah kehilangan dunia, namun aku pun telah kehilangan diriku. Namun jalan cinta sejati hanya dapat ditempuh oleh mereka yang siap untuk melupakan diri mereka sendiri. Demi cinta, kesetiaan harus dibayar dengan darah dari jantung mereka serta ketenangan jiwa mereka. Jika tidak, cinta mereka tidak berarti apa-apa. Demikianlah kau menuntunku dengan menunjukkan kesetiaan sejati dari cintamu. Bahkan jika kesejatian itu harus tetap tersembunyi dariku selamanya. Maka biarkan cintaku menjadi pelindung rahasiaku. Biarkan kesengsaraan yang dibawa oleh cinta membelai jiwaku. Apalah artinya bahwa penyakitku ini tidak memiliki penyembuh selama kau tetap sehat. Penderitaanku tidaklah menjadi penting. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.